Perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret tahun 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk memengaruhi masyarakat Indonesia, agar mau membantu Jepang maka Jepang melakukan berbagai cara antara lain sebagai berikut. 1. Bendera merah putih diizinkan berkibar yang berdampingan dengan bendera Jepang. 2. Lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan bersama lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. 3. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. 4. Mendirikan berbagai organisasi. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1. Jepang Pelindung Asia. 2. Jepang Pemimpin Asia. 3. Jepang Cahaya Asia. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 25 untuk Sumatera, dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Beberapa kebijakan Jepang antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusha. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Merk Syamsuddin, dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada tanggal 1 Maret tahun 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut empat serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, K. Hamas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra karena para tokoh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan.
Pada akhirnya, organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka, pada tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh KH Hashim Ashari dan KH Mas Mansur. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer, seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air Peta. 1. Organisasi Barisan Pemuda, Seinendan, dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan 3. Pengerahan Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusha dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusha paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan digantikan barisan pelopor. Sama seperti putra, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. 2. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang, gerakan sembunyi-sembunyi. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis, seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan.
Penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus mereka kobarkan. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sutan Sejahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amar Ramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. 3. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia di antaranya sebagai